Gen Z dengan semua kemudahannya dalam terhubung secara global dan teknologi yang mendominasi juga menghadapi tantangan yang besar terkait kesehatan mental. Tekanan dari berbagai sumber seperti tuntutan akademis yang tinggi, ekspektasi sosial yang berat, serta paparan terus-menerus terhadap dunia maya, semuanya dapat berdampak pada kesejahteraan mental mereka. Jumlah kasus depresi, kecemasan, dan stres, bahkan bunuh diri pada Gen Z mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, seringkali stigmatisasi atau kurangnya pemahaman dari lingkungan sekitar membuat mereka enggan untuk mencari bantuan atau berbicara tentang masalah ini. Mari kita dengarkan pandangan dan pengalaman dari dua narasumber yang akan berbagi cerita mereka tentang kesehatan mental pada Gen Z serta prestasi yang telah mereka capai di usia mudanya. Selamat datang Kezia dan juga Anton, terima kasih kesempatannya sudah hadir di talk show ini. Silakan perkenalkan diri kalian mulai dari Kezia atau Anton dulu. Anton dulu boleh. Halo semua, perkenalkan nama aku Anton. Saat ini aku kesibukannya aktif menjadi mahasiswa di kampus Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong. Udah? Halo semuanya, perkenalkan aku Kezia Katrina, juga mahasiswa aktif di Universitas Bunda Mulia. Adik tingkatnya berarti. Baik, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat kalian mengenai isu ini? Apakah menurut kalian tuh ada gak sih stigma atau yang masih melekat terkait masalah ini? Boleh jawab. Oke. Menurut aku, ini kan kita membahas tentang depresi, kecemasan, pokoknya mental health lah ya. Menurut aku sebagai generasi Z di dunia ini, aku berpikir bahwa karena aku mengalami, maksudnya ada beberapa orang juga di sekitar aku yang mengalami hal tersebut, bahkan aku pun sendiri, iya aku setuju bahwa generasi Z adalah generasi yang mudah terpengaruh, terpengaruh dengan lingkungannya, dengan lingkungan yang sedikit-sedikit merasa cemas, sedikit-sedikit rasa depresi. Jadi menurut aku lebih banyak ke trigger ya sama lingkungan sekitarnya. Jadi mereka kayak misalnya Kak Anton punya masalah mental dan bukannya kita yang menjadi kuat, kita malah jadi kebawa gitu. Jadi ya menurut aku setuju sih dengan adanya stigma tersebut gitu. Kalau dari aku kurang lebih sama, tapi menambahkan sedikit untuk generasi Z itu juga memang cukup gampang terbawa ke arah misalnya stres atau depresi, karena mungkin generasi Z itu juga dapat dikatakan sebagai generasi yang serba instan ya, maksudnya perkembangan di sekitar mereka itu dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang instan. Jadi ketika mereka ingin mendapatkan apapun, adanya kemajuan teknologi dan apapun itu, mereka mendapatkan yang serba instan. Jika tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, ekspektasi sosial mereka, itu yang akan faktor yang akan membuat mereka menjadi mudah stres ataupun depresi tadi. Nah, menurut kalian ini kesehatan mental generasi zaman sekarang, generasi Gen Z, sering diabaikan atau dipandang sebelah mata nggak sih? Iya, menurut aku iya, karena juga dari generasi kita seperti itu, maksudnya kita menunjukkan bahwa kita tuh adalah generasi yang sorry to say ya lembek ya, tapi di satu sisi juga kita generasi yang kuat gitu loh, dengan kita menerima segala cibiran dari generasi atas. Jadi tuh kita yang kayak sering dipandang sebelah mata. Jadi kita yang juga kebawa dengan pernyataan tersebut. Tapi karena aku pernah waktu itu, kalau boleh sedikit cerita, pernah mengeluh di depan keluarga ya. Waktu itu ada tanteku juga, dan tanteku bilang kayak, iya memang generasi kalian tuh generasi lembek, maksudnya generasi yang baru segini aja kalian, makanya dibanding-bandingkan dengan generasi mereka. Nah justru dari situ aku kayak merasa, oh berarti aku nggak boleh lari tempat nih. Aku harus membuktikan bahwa generasi kita tuh sebenarnya tidak seperti itu. Itu semua tuh tergantung diri sendiri sih, gitu. Kalau dari aku sih dikatakan dipandang sebelah mata ada benarnya juga, karena balik lagi tadi kita ini generasi yang memang mendapatkan segala sesuatunya dengan mudah gitu kan, dan sorry to say juga memang beberapa dari kita, tidak semua, ada yang dikategorikan sebagai generasi yang lemah atau lembek gitu kan. Tapi sudut pandang lainnya, kita juga sebagai generasi Z itu memiliki satu keunggulan atau kelebihan yang bisa kita tunjukkan ke orang-orang yang terkadang suka membanding-bandingkan generasi kita dengan generasi mereka gitu kan. Kita salah satu kelebihannya kita tuh
kita itu mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi gitu loh. Jadi menurut aku ketika kita dipandang sebagai sesuatu yang negatif atau dipandang sebelah mata, mungkin itu tergantung perspektif orang dan kita dapat membuktikannya dengan pribadi kita masing-masing. Iya. Pengalaman kalian yang jadi faktor utama yang mempengaruhi kesehatan mental generasi Z sekarang gimana? Boleh Kak, silakan. Kalau aku merasa karena aku masih mahasiswa, jadi salah satu faktor yang cukup men-trigger aku itu emang adanya tugas. Itu pasti ya. Mungkin kalau tugas itu pasti, tapi bobot tugas mungkin ya. Karena kita kan mendapat berbagai macam kegiatan, nggak cuma di lingkup kampus, tapi kita juga, aku juga ada kegiatan-kegiatan di luar kampus, dan itu menurut aku cukup menjadi faktor utama yang sedikit mengganggu kesehatan mental. Mudah stres ya jadinya. Iya. Di kepikiran. Gitu. Iya sih benar, tekanan sosial sih. Lebih ke rasanya lelah, yang udah lelah pikiran, lelah fisik juga. Jadi kan berpengaruh ya. Menurut pengalaman aku sih kayak kegiatan-kegiatan yang sangat padat, terus juga kegiatan-kegiatan yang membuat kita jadi cemas duluan gitu loh. Jadi kita belum melakukan, jadi kita yang udah merasa takut duluan. Dan tekan ini sih lebih banyak kayak terbawa dari arus sosial media. Jadi waktu kita galau nih misalnya, terus kita kayak ngestok akun di TikTok misalnya ya, kita jadi yang ngestok dan kita jadi terbawa tambah galau. Itu makanya nggak boleh kebawa sama arus galau tersebut sih. Kita harus pinter-pinter untuk membatasi. Nah, sekarang ada gak nih pesan penting yang perlu disampaikan kepada teman-teman di rumah secara keseluruhan untuk mendukung kesehatan mental? Pesan. Boleh aku deh. Okay. Boleh buat teman-teman semua, please do whatever you wanna do. Jadi yang kalau misalkan kalian merasa udah terancam nih mental kalian, it's okay untuk cari pertolongan. Jangan merasa lemah, jangan merasa takut, dan nikmatin prosesnya, karena itu akan membentuk kalian menjadi pribadi yang lebih kuat lagi gitu. Kalau dari aku, ketika memang kita sudah ada atau sudah mulai memasuki fase di mana kita sudah mulai capek ataupun stres tadi, mungkin kita bisa bercerita ke lingkup terkecil kita, entah itu keluarga gitu kan, karena keluarga juga menjadi salah satu faktor penting untuk membantu kesehatan mental kita tadi. Jadi jangan sungkan jika kalian ingin bercerita ke siapapun itu, entah psikolog atau psikiater, atau lebih baiknya sih keluarga ya, karena keluarga memang paling mengerti kita seperti itu. Ya. Kita akan mendengarkan keseharian dan prestasi dari Kezia dan juga Anton, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Papa nih, hampir aja tadi ketabrak truk. Papa hati-hati, Mah. Yang lain tuh. Pak, Bu, pakai Stargazer, amit-amit kecelakaan sampai mobil rusak parah, ada new car replacement guarantee. Di kereta juga ada. Halo teman-teman, kita balik lagi bersama dengan Kezia dan juga Anton, masih dengan mereka di sini. Mungkin di segmen ini kita lebih santai ya. Santai. Nah, berbicara tentang kehidupan kalian. Oke. Coba kalian sedikit ceritain tentang latar belakang kalian seperti apa dan bagaimana perjalanan hidup kalian membentuk siapa kalian hari ini. Siapa kamu? boleh Kantor. Ya. Boleh. Halo semua, nama aku Antonius. Mungkin
teman-teman yang sudah tahu aku itu berasal dari keluarga yang campuran Jawa sama Sumatera. Iya, Jawa sama Sumatera. Kebetulan mama aku Cina Jakarta. Terus papa aku dari Nias, kalau kalian tahu. Terus lahirlah aku. Aku itu anak terakhir dari 2 bersaudara. Nah, jadi aku tuh dari kecil di keluarga memang selalu ditekanin untuk selalu menceritakan segala sesuatunya kepada keluarga. Jadi kita emang keluarga yang selalu terbuka gitu kan. Kalau ada apa-apa emang harus sharing gitu. Dan aku tipe orang yang cukup perfeksionis. Dan aku tuh orangnya suka challenging. Jadi ketika aku melihat ada suatu kesempatan baru dan itu aku tertantang, aku akan coba gitu. Sampai sekarang sih gitu. Kompetitif ya berarti ya. Kompetitif buat yang tahu. Udah boleh masuk aku? Boleh. Selesai? Ya, oke. Hai semuanya. Nama aku Kezia, sering dipanggil Kezi. Aku mau sedikit cerita tentang latar belakang. Ya, betul sekali Bapak-bapak. Jadi aku mau sedikit cerita, aku tuh terlahir dari keluarga yang dibilang broken sih juga enggak, karena aku sama sekali tidak merasakan cuman tidak se-broken itu. I mean like kalau orang-orang bilang sekarang ya, mungkin orang tuanya pisah itu menjadi sesuatu yang membentuk kita jadi sekarang. Iya memang, cuman dari sini aku belajar enggak sama sekali sih. Ini membentuk aku sangat menjadi lebih kuat karena ketika orang tua aku memutuskan untuk berpisah dan mamaku menikah lagi dan aku tinggal sama orang mama aku dan papa sambungku, aku malah merasakan kasih sayang yang lebih gitu dari ketiga orang tua ini gitu. Jadi kayak more happy, bukan karena aku bukan happy karena perpisahan mereka, cuman karena aku happy dengan keputusan tersebut. Jadi kayak membawa aku sampai sekarang gitu loh. Dan di keluarga mungkin aku dibentuk menjadi anak yang sensitif ya, karena apa-apa tuh aku menggunakan perasaan gitu. Jadi orang ngomong kencang sedikit atau orang ngebentak sedikit ya aku jadi yang kenapa kok gitu sih? Kenapa nggak bisa ngomongnya pelan-pelan aja gitu kan? Nah di situ membentuk aku jadi sekarang sih pribadi yang suka sharing sama teman-teman on my platform di Instagram sih jujur, karena aku suka untuk berbagi cerita, terus juga untuk berbagi keseharian aku itu aku suka sekali gitu. Hai semua, sudah Cukup sih. cukup. Teman-teman dan aku juga kayaknya penasaran sama kesibukan kalian saat ini apa? Coba ceritakan kesibukan kalian dan juga pencapaian yang kalian capai saat ini. Pencapaian. Boleh, silakan Pak. Oke, untuk kesibukan hari ini, saat ini aku menjadi mahasiswa aktif tadi di kampus Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong dengan program studi ilmu komunikasi. Terus belum lama hari Jumat kemarin, minggu kemarin aku baru selesai sidang magang karena kemarin aku sempat magang di Torabika Eka Semesta di Mayora Group. Terus kesibukannya juga aku ikut di salah satu organisasi atau komunitas itu Koko Cici Jakarta. Itu memang salah satu kegiatan atau organisasi yang fokus untuk memperkenalkan budaya Tionghoa secara khusus di Jakarta gitu kan. Dan di luar dari kesibukan itu aku masih tetap aktif di kegiatan kerohanian sih. Wow. Jadi tetap ada bantuan dari Tuhan. Tetap ada. Didasarkan oleh Tuhan. Betul. Sudah Kak. Oke, kesibukan aku sih sebagai mahasiswi, seumumnya mahasiswi, gimana sih ngerjain tugas segala macam. Dan aku juga memiliki kesibukan ya pelayanan di gereja juga, itu yang menjadi salah satu abis kuliah pelayanan ke gereja. Terus gitu ngurusin ya karena aku aktif di Instagram, jadi beberapa ngurusin mungkin endorsement atau juga kayak review rumah, itu menjadi salah satu pekerjaan aku sih yang kayak freelance gitu. Dan itu menambah kesibukan aku juga. Achievement aku sih sampai saat ini jujur dulu aku waktu kecil memiliki cita-cita bahwa kalau ke minimarket gitu ya, aku tuh mau someday aku yakin kalau aku ke minimarket aku nggak akan lihat harga. Aku gitu. Iya. Nah puji Tuhan baik. Sekarang kalau mau
jajan apa kayak yaudah apa yang aku mau, puji Tuhan izinkan itu aku bisa merasakan hal tersebut dan rasanya happy sekali sih itu. Tapi it's not about materi sih, tapi tentang bagaimana tuh Tuhan bekerja sih, karena dulu keinginan aku seperti itu dan sekarang tuh tercapai, even though itu hal kecil gitu. Hal kecilnya Tuhan bantu, apalagi ini menjadi kesaksian ya. gitu sih teman-teman semua. Terus ada nggak sih yang memotivasi kalian untuk mencapai prestasi tadi? Prestasi kalian itu, terus ada nggak tekanan dari luar mungkin? Dari lingkungan sosial? Ada, aku boleh jawab. Yang memotivasi aku itu ya orang tua dan diri sendiri, karena kalau masa lalu aku bisa dibilang, karena masa lalu itu kan bukan selalu tentang diri sendiri, tapi masa lalu tentang mungkin relationship, pasangan, terus juga latar belakang keluarga, dan itu balik lagi bagaimana kita bertahan gitu kan. Dan di situ aku kayak termotivasi untuk menjadi be a better me day by days gitu. Jadi yang puji Tuhan bisa melewati segala hal yang buruk tersebut dan bisa menjadi diri sendiri sampai sekarang itu ya karena termotivasi dari cerita masa lalu yang dulu. Kalau dulu bisa dibilang buruk sekali, di depan kita bisa menjadi lebih baik sekali gitu. Jadi yang menjadi motivasi aku sih orang tua aku sih, karena knowing mami aku juga sempat beberapa kali bolak-balik rumah sakit untuk operasi kansernya. Jadi itu yang kayak memotivasi aku untuk tidak membuat beliau sedih gitu loh. Jadi yang oke, aku akan do better setiap hari gitu sih. Kalau dari aku yang memotivasi yang pertama orang tua, karena aku merasa aku punya tanggung jawab sebagai seorang anak untuk membahagiakan kedua orang tua. Walaupun aku mikir tuh kayak sebesar apapun yang kita berikan ke orang tua itu tidak akan pernah cukup ya kan atas jasa mereka itu. Yang pertama, yang kedua tuh yang memotivasi aku merasa karena kita masih muda gitu kan, ini adalah sesuatu yang harus kita capai. Maksudnya aku menanamkan mindset di dalam diri aku, ketika kita masih muda nggak ada salahnya kita untuk mencoba hal-hal baru, asalkan itu positif dan growth, maksudnya positif growth gitu kan, membuat kita tumbuh menjadi lebih baik gitu. Dan tadi aku suka challenge gitu kan pertama, dan itu salah satu yang memotivasi aku juga, karena ketika aku merasa ini adalah hal yang baru dan bermanfaat bagi aku maupun bagi orang lain, aku akan ambil kesempatan itu. Karena sedikit aku tadi tambahin, pernah join atau pernah dipercaya juga sebagai salah satu ketua himpunan mahasiswa di program studi ilmu komunikasi, dan aku merasa ketika aku dikasih kepercayaan itu, dikasih tanggung jawab itu, aku akan memberikan yang terbaik, karena aku merasa kita sebagai manusia tidak hanya meng-keep apa yang kita dapat, tapi aku merasa ketika kita menjadi seorang manusia itu ketika kita dapat membagikan apa yang kita punya, either itu kita di atas ataupun di bawah gitu kan. Yang penting kita dapat berguna, seperti itu. Tadi juga ada tekanan ya, tekanan dari sosial sih, lingkungan sosial sih pasti ada sekali, karena aku aktif di Instagram ya pasti haters itu pasti ada. Jadi yang kayak Kezia do bla bla bla, Kezia gini. Jadi yang kayak ini aku harus ngikutin diri aku sendiri atau perkata orang lain nih. Itu yang menjadi kayak, apalagi kan orang tua aku khususnya mamaku tuh nggak terlalu setuju kalau aku tuh mungkin menjadi artis segala macam, karena ini kamu begini udah sibuk, gimana nanti kalau misalkan menjadi artis segala macam. Dan kalau misalnya aku lagi buka Q&A, itu aku suka tapi orang tua aku kurang suka. Jadi yang kadang aku juga suka debat juga sama keluarga aku, tapi kan ini aku bagiin sesuai dengan pengalaman aku, mama aku bilang gitu. Tapi dia yang bilang enggak perlu kita bla 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 untuk dilihat bla bla bla. Jadi adanya perbedaan pendapat gitu pasti ada sih, gitu sih. Kalau kantor gimana? Pressure pasti ada. Yang pertama juga terkadang tuh karena aku orangnya juga cukup overthinking. Aku tuh merasa kayak kalau kita ngelakuin ini, dampaknya orang lain tuh akan berpikir apa tentang kita. Kalau aku tipe orang seperti itu, tapi maksudnya seiring berjalannya waktu juga dan menerima input dari orang tua atau dari teman-teman semua tuh kayak, ya udah kita kan melakukan apa yang kita lakukan asal itu berdampak positif dan itu tidak merugikan mereka. Jadi ketika mereka say negative thing ke kita, ignore aja gitu, nggak usah ditanggepin sih orang-orang yang membawa dampak buruk buat kita. Dari tekanan-tekanan yang tadi udah dijelaskan, gimana caranya kalian menjaga kesehatan mental kalian? Mungkin ada dong pasti kan dari tekanan dari luar, terus mental kalian kayak terguncang ya. Terguncang, menjaga kesehatan mental ya. Boleh aku jawab Pak? Kalau boleh sedikit sharing sesuai dengan pengalaman aku sendiri,
Khususnya dari tahun 2022 sampai 2023 sih, ini yang kayak menjadi bumerang buat diri aku sendiri, dimana memang aku anak yang suka cerita dan orang melihat aku adalah seorang yang ekstrovert, tapi itu tidak 100% aku iya gitu. Jadi ada saatnya dimana aku tuh mengurung diri, ada saatnya dimana aku suka menjadi introvert dan aku nggak bisa meluapkan itu kepada siapapun, even keluarga, even though aku dekat sekali sama keluarga aku. Dan ada beberapa masalah di mana aku decide untuk go to professional therapist waktu itu ke psikiater, dan yes, aku didiagnose anxiety depressed disorder. Jadi yang karena banyak tekanan yang tadi kita udah bahas, tekanan dan juga harapan banyak orang terhadap kita, juga kitanya yang mungkin kompetitif, suka challenging gitu-gitu, jadi yang bikin kita am I that worthless gitu, jadi yang kayak mempertanyakan diri sendiri, dan itu sih yang membuat aku menjadi bertanya-tanya gitu kan. Dan waktu itu aku tidur tuh nggak bisa nyenyak, jadi aku butuh obat tidur untuk aku tuh bisa tidur nyenyak setiap harinya. Dan di situ aku kayak ini mungkin as a Christian, aku berdoa ke sama Tuhan simply like, Bapak dalam nama Tuhan Yesus mulai saat ini aku nggak mau bergantung sama obat ini lagi supaya aku bisa tidur nyenyak. Aku mau tidur yang tidur nyenyak yang benar-benar datangnya dari Roh Kudus. Aku itu as simple as that. Aku ucapin seperti itu, and yes, di situ aku mulai saat itu aku stop untuk minum obat, dan di situ Tuhan bekerja gitu loh. Di tengah-tengah permasalahan aku waktu itu punya mantan, jadi yang tengah-tengah permasalahan yang aku lagi hadapin juga itu sakit sekali gitu kan, dan banyak tugas segala macam, pekerjaan, terus ekspektasi orang tua segala macam yang menjadi satu, itu yang membentuk aku jadi sekarang. Nah, kalau sekarang untuk menjaga kesehatan mental aku itu karena kemarin aku tidak melihat diri aku yang sesungguhnya, di sini aku lebih bisa mengimprove diri aku sendiri. Maksudnya aku bisa mengekspresikan diri aku more and more. Aku lebih banyak berbicara sama Tuhan dan diri sendiri. Ya mungkin kelihatan aneh, cuman aku tuh sering ngobrol di kaca sama diri sendiri, kayak simple like aku bicara a positive words buat diri aku sendiri, dan itu it happen ternyata ke depannya. Itu kayak aku ucapkan berkat, aku ucapkan hal baik, aku ucapkan hal-hal yang benar-benar aku mau di kaca, dan aku berdoa. Dan itu mungkin orang-orang juga bisa melihat sekarang kayak perubahannya. Ya Casey, kamu more happy sekarang. Dan iya, karena aku memprioritaskan permasalahan aku tuh ke Tuhan. Jadi yang when I surrender all to God, itu semuanya akan berjalan dengan baik gitu loh. Dan sekarang untuk menjaga diri tetap waras sih, aku perbanyak me time, terus juga sharing, gak dipendem lagi, dan juga makan makanan yang aku suka. Terus ya pokoknya as long as itu positif sih, aku yakin itu juga berdampak baik buat orang-orang sekitar aku gitu. Kalau Kak Anton gimana? Kalau aku untuk menjaga kesehatan mental aku tadi ya, yang pertama tuh healing. Healing perlu ya. Kalau aku pasti yang pertama ketika aku udah mulai merasa ada fase-fase memasuki aku udah mulai stres, depresi, yang pertama tuh aku butuh waktu sendiri. Iya betul. Beda-beda ya tiap orang kan untuk mengatasi atau solusi mengatasinya. Kalau aku tuh biasanya harus sendiri. Aku nggak mau diganggu, karena ketika kita sudah ada di fase atau mengalami depresi, stres, ketika kita berada di orang-orang yang kadang suka, sebenarnya niat mereka baik, ingin membantu kita kan. Cuman kalau aku pribadi, aku ingin benar-benar sendiri, dan aku tuh kadang suka ngobrol sama diri aku gitu loh, kayak dalam hati, kayak tadi ngapain aja gitu kan pertama. Terus kenapa bisa gini gitu kan, kayak kok misalnya kita udah merasa kayak kita udah mulai stres, udah mulai depresi, kok bisa sih sampai kayak gini? Apa kita melebihi limit kita sebagai seorang misalnya manusia, aku pribadi gitu kan. Terus ketika udah mulai merasa itu, coba lihat deh apa yang membuat kamu sampai ada di titik ini gitu kan. Kayak ibaratnya lebih banyak merefleksi diri sih pertama. Kalau kita udah merasa mulai tenang atau udah mulai gue udah bisa keluar nih untuk berinteraksi atau bersosialisasi, coba sharing itu ke keluarga atau ke psikiater atau mungkin orang-orang yang kalian percaya gitu kan. Karena itu menurut aku sangat membantu. Iya, betul. Ketika kita, maksudnya jangan dipendam sendiri sih, karena ketika kita mengalami
depresi atau mental kita terganggu, itu coba untuk sharing ke orang lain karena nggak ada salahnya gitu loh, nggak usah Betul. takut ataupun malu gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih, lebih ke refleksi diri Refleksi dan diri. coba untuk sharing ke orang-orang terpercaya karena itu akan membantu. It's worth it. Dengan kesehatan mental kalian yang kalian punya tadi tetap menjadi pribadi yang produktif kan dalam kesehariannya. Waktu itu sih aku jujur tidak seproduktif itu, maksudnya pas lagi mengalami tekanan tersebut ya aku lebih baik mengurung diri dan tidur dengan menggunakan obat tidur. Jadi yang aku lebih baik mengurung diri dan tidak bersosialisasi, dan memang banyak teman-teman Instagram yang nanya kenapa sekarang berubah, kenapa, karena jujur waktu itu followers aku juga menurun karena aku tidak seaktif biasanya gitu kan, karena ya aku mengurung diri, tidak produktif, ya tugas sekedar ngerjain tugas abis itu udah tidur lagi. Jadi aku nggak nongkrong segala macam sama teman-teman karena aku lebih banyak mengurung diri. Itu sedih sekali. Makanya puji Tuhan pas aku udah selesai dari masa-masa terpuruk itu, aku lebih banyak spending time with my friends, dan itu sangat membantu happy sekali. Kalau Gitu. dari aku sih untuk produktif ketika aku merasa depresi tadi atau ada gangguan stres dan lain sebagainya, sebenarnya aku tuh masih sosok lah 50-50 karena ketika aku misalnya aku masih diberikan tanggung jawab nih, kepercayaan buat ngerjain suatu misalnya project atau organisasi, terus aku merasa aku ini lagi stres atau depresi. Ketika aku mencoba untuk aku harus sendiri kayak aku bilang tadi kan, aku harus butuh waktu. Tapi di satu sisi aku mikir aku tuh masih punya tanggung jawab gitu kan. Kalau misalnya aku terus ngurung diri, terus tanggung jawab aku gimana gitu kan. Jadi aku pernah kadang ketika aku lagi ngalamin depresi ataupun stres tadi, aku mencoba untuk melakukan tanggung jawab aku. Apakah itu membantu atau tidak ya, yang penting aku mencoba Yang terbaik. yang terbaik dulu gitu kan. Dan aku karena merasa aku dikasih tanggung jawab gitu kan, dan kelarin dulu, orang nggak mau tahu kita itu lagi di posisi Iya. seperti apa. Exactly. Iya kan? Jadi aku berusaha untuk profesional ketika walaupun terkadang kita lagi mengerjakan tugas tadi, kita dilihat, kok lu kayaknya lagi ada masalah ya, Iya. gitu kan. Kayak lu ada ini, lu akhirnya mereka nanti akan mengerti kita ketika kita cerita pelan-pelan ke mereka dan mereka boleh memahami kita, ya itu bisa dimengerti gitu kan. Tapi ya sosok ketika kita dibilang produktivitas di masa ketika kita stres atau depresi, ya balik lagi sih ke pribadi masing-masing. Kalau aku mencoba menyelesaikan apa yang ada tanggung jawab aku dulu, kepercayaan yang diberikan kepada aku, baru aku coba handle diri aku sendiri. That's why lingkungan tuh berpengaruh banget ya. Berpengaruh banget teman-teman. Oke, mungkin ini jadi yang terakhir pertanyaan untuk Kenzi dan juga Anton. Dari semua pengalaman kalian, cerita kalian tadi, coba kasih pesan untuk teman-teman Gen Z saat ini yang masih berusaha. Silakan. Silakan. Oke. Kalau buat aku, kita sesama generasi penerus bangsa, Amin. kita harus know your limit lah. Pokoknya kayak kita yang tahu batasan dalam diri kita. Kita tidak masalah untuk join ke organisasi, kegiatan apapun, asal kita tahu batasan-batasan dalam diri kita, asal itu produktif ya teman-teman, yang pertama. Dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Bukan yang mau dibilang orang yang sok suci atau apa, karena memang aku sebagai seorang Katolik juga merasa pertolongan Tuhan emang benar-benar harus didasari oleh setiap kegiatan kita, karena kan Tuhan yang membantu dalam setiap kegiatan kita. Jadi seperti itu sih, know your limit, and jangan lupa selalu ingat Tuhan dalam setiap apapun. Ya, betul sekali kan, Anton. Aku setuju. Buat teman-teman yang mungkin lagi berjuang, yang lagi in suffering, nikmatin aja dulu sedihnya, nikmatin aja dulu rasa painnya, karena itu yang akan membentuk kalian menjadi happy. Karena aku bisa ngomong kayak gini, lihat aku sekarang. Aku bisa tertawa lepas karena sudah merasakan hal-hal yang sangat amat membuat aku terpuruk. Jadi nggak apa-apa sedih-sedih dulu, tapi tahu batasannya, jangan kebawa sama arus negatifnya, jangan kebawa sama sedihnya, dan cari lingkungan yang benar, jangan terbawa sama arus yang buruk gitu. Jangan lupa cerita, jangan lupa juga berserah sama Tuhan. Semangat. Terima kasih Kenzi dan juga Anton. Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat ya.